Bab 571-575. Bab 571, Gulir. Bulan seperti piring perak saat cahaya bulan redup tersebar dari langit, menutupi seluruh akademi dalam lapisan penutup seperti benang perak yang tidak jelas. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur dalam pelatihan kamarnya terus-menerus. Benang energi muncul dari lingkungan alaminya sebelum akhirnya mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya. Xiao Yan GG, apakah kamu tidur? Ketukan lembut tiba-tiba muncul setelah pelatihan berlangsung selama hampir 1 jam. Suara lembut Sun Er segera ditransmisikan ke dalam ruangan. Xiao Yan perlahan membuka matanya dan melirik dengan ketidakpastian ke arah pintu sebelum berbicara sambil tersenyum, masuk. Pintu mengeluarkan suara saat didorong terbuka dan seorang wanita muda berpakaian hijau perlahan masuk. Di bawah pantulan cahaya bulan yang redup dari jendela di sampingnya, wajahnya yang anggun dan cantik menyebabkan orang lain tanpa sadar menikmatinya. Tubuh tinggi wanita muda itu berdiri dengan cantik di depan Xiao Yan. Aroma lembut samar yang melayang di atas menyebabkan Xiao Yan merasakan detak jantungnya. Tanpa disadari, pengikut kecil yang bertanya-tanya di belakangnya saat itu sekarang menjadi berair dan bergerak. Xiao Yan turun dari tempat tidur. Tatapannya menatap mata airnya yang indah seperti mata air. Tatapannya diam-diam menjadi sedikit bergerah saat dia dengan lembut bertanya, apakah ada sesuatu? Sebuah kemerahan dangkal muncul di atas wajah halus putih Sun Er saat dia tampaknya telah merasakan tatapan berapi-api yang ditransmisikan dari mata Xiao Yan. Penampilan gadis kecil ini benar-benar berbeda dari sikap acuh tak acuh yang biasanya dia tunjukkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa Sun Er memiliki pesona yang luar biasa saat ini. Gairah berapi-api di mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi semakin kaya. Seorang pria dan seorang wanita di sebuah ruangan sendirian di tengah malam tampaknya dengan mudah memprovokasi seseorang untuk memikirkan hal-hal yang tidak pantas. Saat mata Xiao Yan semakin bergairah, kemerahan malu di wajah Sun Er juga menjadi lebih kaya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengeluarkan gulungan berwarna hitam dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke tangan Xiao Yan. Setelah itu, dia berbalik dan melarikan diri. Namun, tangan dan mata Xiao Yan bergerak cepat saat dia meraih pergelangan tangan seperti batu giok putih bersih dan menariknya sedikit. Di bawah seru wanita muda itu, Xiao Yan menariknya ke pelukannya. Tangan Xiao Yan diam-diam memeluk pinggangnya yang sempit, yang bahkan tidak bisa menopang satu pelukan penuh. Perasaan nyaman kontak menyebabkan hati Xiao Yan dipenuhi dengan sukacita. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Sun Er, yang sangat merah. Dia dengan menggoda berkata, aku berkata, gadis, kamu datang ke kamarku di tengah malam. Katakan dengan jujur, apa motifmu? Tubuh indah itu menabrak pelukan Xiao Yan. Saat dia merasakan kehangatan yang ditransmisikan dari luar pakaiannya, kemerahan malu-malu di wajah Sun Er pada dasarnya bisa menumpahkan air. Setelah diam-diam berjuang sejenak, dia hanya bisa memberikan perlawanan sia-sia saat suaranya menjadi sekecil nyamuk, jangan. Pencuri yang menangis pencuri. Sun Er mengangkat alisnya dan bergumam pelan. Xiao Yan menatap mulut kecilnya yang cemberut yang mengungkapkan sikap sedih seorang wanita kecil. Tangannya yang memeluk pinggangnya yang halus tanpa sadar mengencang. Sebuah tangan mengangkat dagunya yang halus saat tatapannya dipenuhi dengan seutas keinginan. Dia menatap mulutnya yang berair, kecil, ramping, dan merah di bawah mata berair Sun Er yang melebar. Kepalanya perlahan tertunduk. Xiao Yan GG. Anda harus menjaga barang ini dengan baik. Wajah Sun Er, yang jelas tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Yan, menunjukkan kemerahan yang semakin bertambah. Jantungnya berdetak cepat. Ketika napas pihak lain menerkam wajahnya, dia tiba-tiba mengambil gulungan berwarna hitam yang baru saja dia masukkan ke tangan Xiao Yan dan buru-buru mengangkatnya. Dia secara kebetulan memblokir ruang di antara dua wajah mereka, yang akan melakukan kontak satu sama lain. Xiao Yan hanya bisa menghentikan gerakannya setelah diblokir oleh gulungan itu. Dia mengulurkan tangannya, dan mengambil gulungan berwarna hitam itu. Sun Er menghela nafas lega hanya setelah merasakan tindakan Xiao Yan. Namun, selain menghela nafas lega, tampaknya ada perasaan ragu-ragu di hatinya. Saat tatapan Sun Er berkedip, Xiao Yan, yang telah menerima gulungan itu, secara acak menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Tangannya dengan lembut memegang wajah Sun Er di bawah tatapan tertegunnya. Setelah itu, wajah yang membawa senyum dengan cepat diperbesar di matanya.
Dua wajah yang mengandung rasa malu dan senyum dengan cepat saling mendekati di dalam ruangan yang sunyi ini. Setelah itu, mereka bersentuhan. Sepasang pria dan wanita jangkung berpelukan erat di bawah sinar bulan. Masing-masing dari mereka melepaskan gairah berapi-api di dalam hati mereka. Ciuman di antara mereka berdua agak asing dan canggung. Namun, bagi seorang pria dan wanita yang telah mencicipi buah terlarang untuk pertama kalinya, tidak diragukan lagi itu adalah momen paling menyenangkan dalam hidup mereka. Wajah-wajah yang bersentuhan membutuhkan waktu lama sebelum mereka berpisah. Ketika akhirnya mereka melakukannya, mereka berdua mengeluarkan suara terengah-engah yang berat. Xiao Yan menjilat mulutnya dan menundukkan kepalanya untuk menatap wanita muda di pelukannya. Hatinya yang awalnya tenang sedikit segera melompat liar. Pada saat ini, seutas rambut hitam menjuntai di depan dahi wanita muda dalam pelukannya. Pupil matanya, yang selalu dipenuhi dengan senyuman untuknya, tampak mengandung sedikit perasaan cinta. Murid-murid itu seperti gelombang mata air, yang mengandung perasaan menyihir di tengah kemurniannya. Di bawah atraksi ini, Xiao Yan bahkan bisa merasakan panas yang berapi-api secara bertahap menyeduh di dalam perut bagian bawah Xiao Yan. Tubuh kedua orang ini pada dasarnya saling menempel. Oleh karena itu, Xiao Yan hanya menunjukkan sedikit tindakan ketika Sun Er, yang tersangkut lemah dalam pelukannya, melarikan diri seperti rusa yang terkejut. Dia buru-buru menjauh dari pelukan Xiao Yan dan berkata dengan wajah merah malu, "Xiao Yan GG, jangan nakal." Xiao Yan tertawa saat melihat Sun Er seperti ini. Dia hanya bisa menarik keinginan di dalam hatinya. Sekali lagi, dia menjilat mulutnya dan menikmati kelembutan ekstasi tadi. Senyum di sudut bibirnya tanpa sadar mengembang. Wajah Sun Er merah padam saat melihat sikap bangga Xiao Yan ini. Dia dengan kejam memutar matanya ke arahnya. Namun, setelah mengalami emosi yang begitu kuat, bahkan penampilan kotor ini tampak sangat menyihir. Xiao Yan sekali lagi tersenyum. Dia juga seseorang yang akan meninggalkan segalanya. Dia tahu bahwa gadis ini agak terlalu malu dengan cara itu. Karena itu, dia berhenti menggoda dan dengan malas duduk di kursi empuk di salah satu sudut. Dia secara acak mengeluarkan gulungan berwarna hitam yang telah diserahkan Sun Er sebelumnya. Matanya melayang di atasnya, hanya untuk membuat kejutan di wajahnya menjadi lebih padat. Gulungan itu benar-benar berwarna hitam tetapi kilaunya sangat gelap dan khusyuk. Jika seseorang melihatnya dengan cermat, seseorang bahkan akan dapat menemukan bahwa gulungan ini memancarkan cahaya hitam yang sangat redup. Selain itu, berbagai jenis garis yang tidak biasa digambar di atas gulungan itu. Mereka melilit, seperti tulisan kecebong, skrip Yi, yang rumit dan tidak dapat diprediksi. SL, tulisan kecebong, akhir Yi, bentuk kompleks dari tulisan kuno yang terlihat seperti kecebong. Gulungan berwarna hitam membalik tangannya. Xiao Yan sekali lagi tercengang menyadari bahwa substansi gulungan itu dibuat sedikit aneh. Tidak ada tempat di mana orang bisa membukanya. Seluruh tubuhnya seperti gulungan bambu dan benar-benar berbeda dari gulungan biasa. Apa ini? Xiao Yan mengangkat kepalanya dengan ragu saat dia melambaikan gulungan di tangannya ke arah Sun Er dan bertanya. Pada saat ini, kemerahan di wajah Sun Er menjadi lebih pucat. Namun, masih ada sedikit rasa malu yang terlihat. Dia mengambil langkah berulang-ulang dan dengan lembut bergeser ke sisi Xiao Yan sebelum tersenyum sambil berkata, sebuah gulungan berisi teknik Dou. Namun, seseorang harus berada di kelas Dou Wang sebelum dapat membukanya. Tangan Xiao Yan gemetar setelah mendengar ini. Dia hampir menjatuhkan gulungan di tangannya ke tanah. Teknik Dou yang membutuhkan kekuatan Dou Wang sebelum bisa dibuka. Ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya. Apa kelas teknik Dou ini? Senyum di wajah Xiao Yan berangsur-angsur menghilang saat dia bertanya dengan serius. Apakah Xiao Yan GG tidak akan tahu kapan kamu membukanya? Sun Er menggelengkan kepalanya dan menghindari pertanyaan Xiao Yan. Benda ini, terlalu berharga. Xiao Yan merajut alisnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, sepasang mata kesal ditembak dari sisinya, menyebabkan dia menghentikan mulutnya dengan cara yang canggung. Sejak kita masih kecil, Xiao Yan GG tidak pernah menerima apapun dari Sun Er. Sun Er menghela nafas pelan. Baiklah, aku akan menerimanya. Xiao Yan tertawa getir saat melihat sikap Sun Er yang kesal. Dia ragu-ragu sejenak dan menganggukkan kepalanya. Dia adalah laki-laki alfa, dan sulit baginya untuk menerimanya dalam waktu singkat ketika Sun Er tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang luar biasa ini. Ingat,
Kamu harus menunggu sampai kamu masuk ke kelas doang sebelum kamu bisa membukanya dan mempraktikkannya. Kalau tidak, itu malah akan merugikanmu, Sun Er mengingatkan dengan suara lembut. Wajahnya yang kesal segera mengungkapkan senyum indah ketika dia melihat bahwa Xiao Yan telah menerima gulungan itu. Ya, Xiao Yan mengangguk. Matanya bersinar saat dia mengamati wanita muda berpakaian hijau di seberangnya. Wajah cantik Sun Er menatap tajam ke arah Xiao Yan. Setelah itu, dia berkata dengan suara rendah yang sangat serius, "Selain itu, Xiao Yan GG, kamu pasti harus mengingat kata-kata Sun Er tentang To See Ancient Gods Jade. Jika tidak, Anda akan berakhir dalam masalah yang sangat besar. Sekarang, Anda masih tidak memiliki kekuatan untuk memilikinya. Oleh karena itu, Anda pasti tidak boleh membocorkan berita tentang itu." Petik 2. Xiao Yan tidak berani bercanda saat dia melihat keseriusan Sun Er. Dia hanya mengangguk pelan. Kalau begitu, Sun Er akan kembali ke kamarku dulu. Xiao Yan GG, selamat beristirahat. Masih ada pertempuran sengit yang hebat besok. Sun Er memberi Xiao Yan senyum manis setelah mengatakan ini sebelum segera berjalan keluar dari pintu. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat punggung Sun Er yang telah menghilang. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia terus merasa bahwa Sun Er baru-baru ini sedikit aneh, berulang kali meninggalkan instruksi untuk beberapa hal. Mungkin saya terlalu banyak berpikir. Xiao Yan menggerakkan tangannya setelah menutup pintu. Gulungan berwarna hitam sekali lagi muncul di tangannya. Dengan suara yang dalam, dia bertanya, "Guru, dapatkah Anda melihat keterampilan apa yang ada di gulungan ini?" Tidak, ada segel khusus di atas gulungan itu. Seseorang harus membukanya dengan paksa, jika tidak, tidak ada yang akan tahu apa yang ada di dalam teknik Dou. Suara Yao Lao terdengar tidak lama kemudian, namun, dengan identitas dan latar belakang pacar kecilmu ini, teknik Dou yang membuatnya begitu penting jelas bukan hal yang biasa. Xiao Yan mengangguk pelan. Sebuah kedipan perlahan melintas di matanya sebelum dia akhirnya menghela nafas pelan. "Xiao Jie, kamu telah memberikan benda itu kepada Tuan Muda Xiao Yan." Ling Ying agak tercengang saat dia menatap wanita muda di depannya di dalam ruangan yang berisi aroma lembut. Matanya yang berair masih menunjukkan rasa malu samar yang sulit untuk dirasakan. Sun Er hanya menganggukkan kepalanya secara acak di hadapan pertanyaan Lin Ying. Cara itu seolah-olah barang yang dia berikan hanyalah barang biasa. Itu adalah sesuatu yang membuat kepala klan bersusah payah untuk, Ling Ying tersenyum pahit saat dia berbicara. "Kemurahan hati ini, Xiao Yan GG lebih cocok untuk itu daripada saya." Sun Er menjawab dengan senyum tipis. Dia segera melambaikan tangannya dan berkata, "Ling Tua, jangan biarkan orang lain tahu tentang masalah ini. Bahkan ayah pun tidak tahu." "Ini, baiklah." Ling Ying hanya ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas tak berdaya. Tubuhnya segera berkedut, berubah menjadi bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. "Xiao Yan GG, Sun Er telah melakukan semua yang bisa dia lakukan. Terserah Anda untuk menavigasi jalan orang yang kuat. Semoga ketika kita bertemu lagi di masa depan, Anda akan dapat menjadi orang yang benar-benar kuat." Begitu kuatnya hingga Sun Er hanya bisa mengagumimu. Sun Er memegang cangkir teh hangat saat kata-katanya yang lembut terdengar di dalam hatinya. Bab 572, Bersaing untuk 10. Malam teratas perlahan berlalu di bawah aliran waktu. Ketika potongan terakhir bulan menghilang dari cakrawala, cahaya redup mulai mengusir kegelapan daratan. Mengikuti pancaran sinar matahari pertama yang menyebar ke Akademi Dalam, suasana yang tenang segera mengumumkan hilangnya. Hari ini adalah hari di mana 10 besar kompetisi besar, peringkat kuat, akan ditentukan. Dengan perkembangan kompetisi besar hingga saat ini, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa itu telah memasuki klimaks sejati. Semua siswa Akademi Dalam sedang menunggu 10 ahli baru di peringkat kuat untuk dipilih. Stadion yang luas itu penuh sesak oleh banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Suara bising yang penuh gairah berulang kali bergema di telinga semua orang. Suasana panas yang berapi-api itu menginfeksi semua orang yang memasuki arena. Pada saat Xiao Yan dan yang lainnya tiba di peron tinggi, tempat itu sudah penuh sesak. Lebih dari separuh pesaing telah tersingkir setelah 2 hari eliminasi, tetapi sangat bagus bagi orang-orang itu untuk mengamati pertandingan pada tingkat yang begitu tinggi bahkan jika mereka tidak dapat lagi berpartisipasi. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi menjadi kuda hitam terbesar di kompetisi besar, peringkat kuat, musim ini.
Dia sudah memiliki kualifikasi untuk masuk 10 besar setelah baru saja memasuki akademi dalam kurang dari setahun yang lalu. Kekuatan ini cukup untuk membuat orang biasa terkejut. Oleh karena itu, dia menarik banyak tatapan saat dia masuk. Mengabaikan tatapan dari sekeliling, kelompok Xiaoyan tiba di kursi yang mereka tempati kemarin sebelum duduk. Mereka berbincang dan tersenyum satu sama lain sambil menunggu kompetisi dimulai. Kelompok Xiaoyan baru saja duduk ketika sosok kecil yang cantik anehnya muncul di depan mereka. Ekor kuda ungu pucat panjang dan penampilan batu giok berukir yang lucu memiliki daya mematikan yang cukup besar bagi pria dan wanita. Ziyan terus tersenyum dengan tenang pada Xiaoyan saat dia muncul. Xiaoyan melirik Ziyan di depannya, yang telah menghilang sepanjang hari. Wajahnya langsung dipenuhi kejutan. Pada saat ini, pakaian yang terakhir sedikit compang camping. Memar benar-benar menutupi tangan dan lengannya yang halus. Apa yang kamu lakukan? Xiaoyan tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat sikap Ziyan yang menyedihkan ini. Saya telah berkeliaran di dalam pegunungan yang dalam dan menemukan obat spiritual yang menarik perhatian saya setelah banyak kesulitan. Pada akhirnya, saya bertemu dengan binatang ajaib kelas Do Huang yang menjaganya. Aku bertarung dengannya. Saya tidak bisa mengalahkannya, jadi saya melarikan diri. Ziyan menggerakkan bibirnya dan berkata dengan sikap tidak tertarik. Xiaoyan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana harus bereaksi setelah mendengar ini pada awalnya. Gadis ini memang tidak normal. Dia benar-benar berani pergi dan menemukan masalah dengan Magical Beast kelas Do Huang. Itu benar-benar kasus anak muda yang tak kenal takut. Orang itu tidak jauh lebih baik dariku. Itu menerima beberapa pukulan keras dari saya dan dipukuli sampai kulitnya pecah untuk memperlihatkan daging mentah. Ketika dia melihat ekspresi Xiaoyan, Ziyan segera menjadi tidak senang saat dia mencibir. Xiaoyan mengangkat alisnya. Dia tidak berpikir bahwa Ziyan berbohong. Meskipun kekuatannya seperti doang di permukaan, kekuatan aneh miliknya begitu menakutkan sehingga membuat rambut seseorang berdiri. Kemungkinan besar bahkan tubuh yang kuat dari binatang ajaib tidak akan terluka setelah terkena pukulan kekuatan penuh. Hihi, Xiaoyan, akankah kita pergi bersama lain kali? Saya akan menahan orang itu, dan Anda bisa pergi dan minum obat spiritual. Ziyan tiba-tiba maju dan berhenti dengan wajah dekat dengan wajah Xiaoyan. Dia membuat saran sambil tertawa. Xiaoyan segera memutar matanya dengan lemah saat mendengar kata-kata ini. Terakhir kali, dia telah menghabiskan banyak upaya hanya untuk berurusan dengan Snow Demon Sky AP, kelas Do Huang. Bukankah itu memintanya untuk mencari kepahitan dengan membuatnya berurusan dengan kelas Do Huang? Xiaoyan dengan ceroboh menanganinya dengan beberapa kalimat. Dia segera merasakan keributan telah terjadi di atmosfer sekitarnya dan menoleh dengan terkejut. Sosok Lin Xiuya dan kelompoknya telah muncul di pintu masuk stadion. Sebagai bintang paling mempesona di Akademi Dalam, keributan yang dia timbulkan secara alami bahkan lebih besar daripada Xiaoyan sebelumnya. Banyak tatapan yang tiba-tiba berubah benar-benar menyebabkan seseorang merasakan jenis reputasi dan status tak tergoyahkan yang dia miliki di Akademi Dalam. Saat Lin Xiuya dan yang lainnya masuk, mereka langsung bergegas menuju posisi di mana Xiaoyan berada. Mudah-mudahan kita tidak saling bertemu seperti 6 orang yang terpilih hari ini. Aku tidak ingin bertemu denganmu di saat yang sangat penting ini. Sebuah tawa hangat ditransmisikan ke telinga Xiaoyan sebelum Lin Xiuya tiba secara pribadi. Suaranya memandang Xiaoyan dengan sangat serius, menyebabkan orang-orang di kerumunan di sekitar mereka melemparkan tatapan terkejut ke arah Xiaoyan. Orang-orang di Akademi Dalam yang bisa dianggap serius oleh Lin Xiuya adalah eksistensi langka tanduk unicorn atau bulu phoenix. Jika itu benar-benar terjadi, aku khawatir akulah yang tidak beruntung. Xiaoyan tertawa. Dia juga tidak ingin bertemu dengan Lin Xiuya pada saat seperti itu. Targetnya hanyalah 10 besar. Selama dia berhasil masuk 10 besar, maka dia tidak perlu takut lagi. Pada saat itu, dia juga tidak perlu khawatir bertemu lawan yang sangat merepotkan. Siapa yang berani membuatmu sial karena aku melindungimu? Suara kuno terdengar dari belakang Xiaoyan. Segera, Ziyan melompat ke kursinya dan melihat ke bawah dari sudut pandang yang lebih tinggi saat dia menepuk bahu Xiaoyan. Dia segera menatap Lin Xiuya dengan jijik. Dua kepalan kecil ditekan satu sama lain saat dia berkata, "Berat, sebaiknya kita tidak bertemu nanti. Jika tidak, bahkan jika kamu melompat turun dari arena, aku juga akan mengejarmu dan menghajarmu." Ziyan,
yang tiba-tiba melompat, menyebabkan senyum di wajah Lin Xiuya menjadi sangat ditarik. Dia berbicara dengan malu, itu wajar. Siapa di akademi dalam ini yang bisa menentang senior Xian? Anggap dirimu masuk akal. Xian tersenyum bangga. Dia baru saja berpikir untuk menimbun kata-kata jahat ketika Xiao Yan di sisinya buru-buru menarik kuncir kudanya dan menurunkannya dari kursi. Dia mengabaikan perjuangannya saat dia menekannya di belakangnya sebelum mengangkat bahu dan tersenyum pahit kepada Lin Xiuya. Lin Xiuya tercengang saat dia melihat Xian yang dengan paksa ditekan di belakang Xiao Yan. Meskipun dia berjuang, jelas bahwa itu hanya seperti anak kecil yang nakal. Sejak kapan, Ratu Brute Force, ini tidak marah setelah diperlakukan seperti ini oleh orang lain? Jika ini di masa lalu, siapapun yang berani menekan kepalanya kemungkinan besar akan ditangkap dan dipukuli sampai wajah mereka hitam dan biru bahkan jika mereka melarikan diri ke akademi luar. Obat macam apa yang diberikan Xiao Yan kepada Ratu Brute Force? Dia benar-benar dapat memiliki hubungan yang baik dengannya. Lin Xiuya bergumam sedikit di dalam hatinya dan tidak berani berhenti lama. Jika Xian menunjuk hidungnya dan mengutuk keras di tempat ini, kemungkinan semua orang akan diam-diam tertawa meskipun mereka tahu teror gadis kecil ini. Oleh karena itu, dia dengan cepat mengucapkan beberapa kalimat kepada Xiao Yan sebelum buru-buru memimpin beberapa orang ke tempat duduk mereka. Kelompok Xiao Yan tidak bisa menahan senyum saat mereka melihat Lin Xiuya mundur dengan tergesa-gesa. Benar-benar tidak terduga bahwa orang dengan reputasi paling mempesona di akademi dalam ini benar-benar takut pada Xian. Itu benar-benar kasus yang satu menundukkan yang lain. Pesaing lain yang sangat dihormati, Liu Qing juga memasuki stadion tidak lama setelah Lin Xiuya tiba. Awalnya, jalannya juga mengharuskan dia untuk berjalan melewati tempat di depan kelompok Xiao Yan. Namun, matanya yang tajam melihat gadis kecil dengan kuncir kuda ungu pucat yang duduk di samping Xiao Yan saat dia memasuki arena. Ekspresinya berubah sedikit tanpa meninggalkan jejak. Segera, dia mengambil giliran dengan acuh tak acuh dan melewati kelompok Xiao Yan. Meskipun perubahan rute Liu Qing ini sangat tidak jelas, itu masih ditemukan oleh beberapa orang yang bermata tajam. Segera, mereka tidak bisa menahan tawa. Semua orang top di akademi dalam ini telah kehilangan sikap yang seharusnya dimiliki orang kuat di depan gadis kecil yang lucu ini. Jumlah orang di stadion juga meningkat seiring berjalannya waktu. Suara bising bercampur menjadi satu sebelum naik ke awan. Begitu sesepuh di kursi juri juga mengambil tempat duduk mereka, suara gong akhirnya bergema di stadion. Saat gong berbunyi, kebisingan yang menyebar ke seluruh arena perlahan turun. Banyak tatapan dilemparkan ke arah kursi hakim. Su Qian mengatur pakaiannya di depan perhatian seluruh stadion. Dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang jelas, setelah 2 hari eliminasi, masih ada 13 orang yang tersisa di kompetisi besar, peringkat kuat. Untuk masuk 10 besar, harus ada 3 orang yang tersingkir hari ini. Menurut aturan kompetisi besar, kami akan memilih 6 orang secara acak untuk bersaing. Pemenang akan masuk 10 besar sementara mereka yang kalah hanya bisa peringkat di belakang. Petik 2. Saat suara Su Qian terdengar, dia mengeluarkan silinder bambu dan meletakkannya di depannya. Ada 13 lot kertas di dalam silinder. 13 lot kertas memiliki nama dari 13 pesaing terakhir. Saya akan secara acak memilih 6 orang yang perlu bersaing. Suasana di stadion menjadi lebih tegang setelah diperkenalkannya silinder bambu. Banyak orang menatap tanpa berkedip ke kursi juri. Faktor penentu dari 10 nama teratas semuanya ditentukan oleh ini. Su Qian perlahan menggambar selembar kertas di depan tatapan semua orang. Dia melirik sebelum segera membaca dengan keras, Yan Hao. Saat suara Su Qian terdengar, semua orang bisa dengan jelas melihat wajah Yan Hao yang tiba-tiba menegang di platform tinggi. Nama selanjutnya yang ditarik adalah lawan Yan Hao untuk menentukan siapa yang akan masuk 10 besar. Su Qian sekali lagi menggambar secarik kertas saat dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh. Dia segera membukanya dan tatapannya melayang di atasnya. Dia berkata, Qian Mo. Banyak tatapan mengikuti suara itu dan berbalik ke arah pria yang agak gemuk di platform tinggi. Qian Mo berada di peringkat 8 pada peringkat kuat, dan memiliki kekuatan yang sangat hebat. Dia juga berada di puncak kelas Dowling seperti Yan Hao. Namun, jika mereka benar-benar bertarung, dia jauh lebih lemah dari Yan Hao. Oleh karena itu, saat Qian Mo mendengar lawannya adalah Yan Hao, alisnya langsung menyatu. Su Qian mengabaikan tatapan di stadion.
Dia terus menggambar selembar kertas dan membukanya, hanya untuk terkejut. Segera, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ziyan, Hua, Clamor. Saat nama itu terdengar, bahkan Lin Xiuya, Liu Qing, dan yang lainnya di platform tinggi tiba-tiba mengangkat hati mereka. Su Qian dengan jelas memahami emosi mereka. Dia diam-diam tersenyum dan perlahan menarik undian yang akan menyebabkan seseorang menjadi sangat tertekan. Qin Zhen, Hu, semua orang di platform tinggi menghela nafas panjang. Segera, wajah mereka menunjukkan ekspresi simpatik saat mereka menatap pria berwajah pucat. Orang yang menyedihkan ini, meskipun dia berada di peringkat 6 pada Strong Ranking, sepertinya tidak akan ada ketegangan sedikit pun saat bertemu dengan Brute Force Queen itu. Lot terakhir, Su Qian menjabat tangannya dari kursi juri. Banyak kertas tersedot ke telapak tangannya sebelum dia perlahan membukanya dan membuka mulutnya dengan terkejut, Liu Qing. Seluruh stadion sekali lagi sunyi. Beberapa orang bergumam dalam hati mereka. Sepertinya akan ada orang sial lain yang muncul. Ekspresi Liu Qing tidak berfluktuasi sedikit pun. Selama lawannya bukan Ziyan, dia tidak akan takut sedikit pun bahkan jika dia bertemu Lin Xiuya pada saat ini. Tampaknya dalam upaya untuk meningkatkan antisipasi semua orang, Su Qian perlahan mengeluarkan lot terakhir. Dia melambaikannya ke semua orang sebelum tertawa pelan dan membukanya. Segera setelah ini, senyum di wajahnya ditarik dan dia benar-benar terpana. Hati semua orang di stadion seperti cakar kucing ketika mereka melihat sikapnya yang seperti ini. Asteris batuk asteris. Su Qian akhirnya pulih beberapa saat kemudian. Tatapannya perlahan terlempar ke suatu tempat di platform tinggi dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Xiao Yan. Seluruh stadion terdiam. Di bawah gelombang desahan penyesalan, mereka segera menatap pria muda berjubah hitam di platform tinggi dengan alis yang menyatu. Bab 573, kontes antara kuda hitam pemula dan pakar veteran. Semua orang di platform tinggi saling memandang. Benar-benar tidak terduga bahwa kuda hitam terbesar akan bertemu dengan harimau sejati yang akan menghalangi jalannya pada saat yang kritis. Kemungkinan hanya Ziyan dan Lin Xiuya yang memiliki kekuatan untuk melawan Liu Qing di Akademi Dalam. Meskipun kinerja Xiao Yan dalam dua pertempuran sebelumnya sangat sempurna, tidak diragukan lagi masih ada celah yang sangat besar jika dibandingkan dengan ahli puncak sejati pada peringkat kuat, seperti Liu Qing. Xiao Yan ini bisa dianggap sial. Yan Hao menghela nafas saat dia berbicara dengan Lin Xiuya di sampingnya. Han Yue juga sedikit merajut alisnya. Meskipun dia sudah memiliki pendapat yang tinggi tentang kekuatan Xiao Yan, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa masih ada celah besar ketika seseorang benar-benar membandingkannya dengan orang kuat seperti Liu Qing. Ekspresi Lin Xiuya tenang. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Itu lama kemudian sebelum dia dengan lembut berbicara, kita harus sampai pada kesimpulan setelah pertandingan. Meskipun saya juga berpikir bahwa kemungkinan Xiao Yan kalah tinggi, saya juga tidak dapat menyangkal bahwa dia juga memiliki beberapa peluang untuk menang. Pertandingannya dengan Liu Qing, sulit untuk dikatakan. Beberapa orang di sisinya sedikit mengangguk. Tatapan mereka tanpa sadar menyapu ke arah posisi Liu Qing. Pada saat ini, dahi yang terakhir juga menunjukkan kejutan yang sangat samar. Namun, dia tidak mengungkapkan terlalu banyak fluktuasi emosional. Pikirannya tenang, tampak mirip dengan Lin Xiuya. Dibandingkan dengan ketenangan Liu Qing, Liu Fei di sampingnya hampir tanpa sadar melompat dan bersorak keras. Kekalahan Yao Sheng di tangan Xiao Yan kemarin telah menyebabkan dia menahan perutnya yang penuh amarah. Awalnya, dia mengutuk Xiao Yan dengan harapan dia akan bertemu saudaranya Liu Qing dalam kompetisi, tetapi benar-benar tidak terduga bahwa yang terakhir ini benar-benar sial untuk bertabrakan dengan Liu Qing dalam pertandingan paling penting ini. Kejutan menyenangkan yang tiba-tiba muncul ini menyebabkan dia dengan bangga meludahkan kata di dalam hatinya, pembalasan. Hao menepuk bahu Xiao Yan tanpa daya. Dia ingin mengatakan sesuatu hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia hanya bisa menghela nafas. Hei, Xiao Yan, kenapa aku tidak membantumu memukuli Liu Qing sampai dia tidak bisa muncul untuk pertandingan? Dengan begitu, Anda bisa maju secara langsung. Ziyan mengayunkan kuncir kuda berwarna ungu saat dia melambaikan tinjunya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Tolong, bisakah kamu lebih percaya padaku?" Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia menggosok kepala Ziyan dan melihat sekelilingnya,
menemukan bahwa kecuali Sun Er, ekspresi yang lain agak serius. Dia tidak bisa menahan tawa tanpa daya, meskipun lawanku adalah Liu Qing, kalian semua tidak perlu menunjukkan cara meratap seperti ini, bukan? Pertandingan bahkan belum dimulai. Wu Hao dan yang lainnya hanya bisa tersenyum paksa saat mendengar ini. Mereka tahu betapa pentingnya Xiao Yan melihat posisi 10 besar. Sekarang peristiwa seperti itu, yang membuat seseorang tidak berdaya, telah muncul pada saat yang paling kritis, kemungkinan Xiao Yan juga sangat frustrasi. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menatap orang-orang yang tampak lebih putus asa darinya. Meskipun Liu Qing sangat kuat, tidak ada yang tahu siapa yang akan menang jika mereka benar-benar berjuang habis-habisan. Jika dia benar-benar melepaskan segalanya dengan kekuatannya saat ini, lupakan seorang elit Dou Huang, Xiao Yan bahkan akan dapat menyebabkan Dou Huang berada dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Lagi pula, begitu api teratai Buddha marah, berskala besar benar-benar dilepaskan, kekuatan penghancur yang menyebabkan bahkan Yao Lao sangat terkejut bukanlah sesuatu yang sederhana. Tentu saja, efek samping dari Angry Buddha Lotus Flame, skala besar terlalu besar. Kecuali itu adalah situasi hidup dan mati, Xiao Yan tidak akan mudah menggunakannya. Benda ini juga merupakan kartu truf tersembunyi terakhirnya yang sebenarnya. Percakapan pribadi di stadion berlanjut untuk beberapa saat sebelum semua orang sekali lagi melemparkan pandangan mereka kembali ke kursi juri. Tatapan Suqian perlahan menjauh dari tempat Xiao Yan berada. Dalam hatinya, dia hanya bisa berharap bahwa pemuda ini, yang mengendalikan api surgawi, di usia yang begitu muda, sekali lagi dapat menampilkan keajaiban dan masuk 10 besar bahkan setelah diblokir oleh orang kuat seperti Liu Qing. Pertandingan pertama, Yan Hao, Qian Mo. Saat tangisan lembut Suqian terdengar, suasana di stadion tiba-tiba berbalik dari kemalangan Xiao Yan. Banyak tatapan dilemparkan ke arah dua orang di platform tinggi itu. Yan Hao adalah orang pertama yang berdiri di bawah mata semua orang. Ekspresi pria yang sosoknya tidak lebih kurus dari Liu Qing ini tidak berubah saat dia berjalan ke tepi platform tinggi. Setelah itu, dia melompat turun dan mendarat dengan keras di arena. Begitu Yan Hao memasuki arena, Qian Mo yang agak gemuk itu juga berdiri tanpa daya. Setelah itu, lemak di seluruh tubuhnya bergetar saat dia sampai di tepi platform tinggi. Otot-otot di tubuhnya menyusut dan angin samar menggumpal di sekujur tubuhnya. Segera, tubuh besar itu perlahan melayang turun ke arena seperti balon di depan penonton yang terpana. Dia benar-benar berlatih afinitas angin Douqi. Tak terhitung orang tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Afinitas angin yang elegan dan gesit Douqi benar-benar memiliki perasaan yang sama sekali berbeda ketika digunakan oleh orang ini dengan cara ini. Meskipun penampilannya yang lain tidak terlalu elegan, semua orang mengerti dalam hati mereka bahwa seseorang yang mampu menempati tempat di 10 besar, peringkat kuat, adalah orang dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Seseorang pasti akan kehilangan darah jika menilai buku dari sampulnya. Suasana di galeri tontonan langsung menjadi panas membara saat kedua orang itu memasuki arena. Keduanya adalah eksistensi dalam 10 besar di peringkat kuat. Harus dikatakan bahwa pertarungan ini bisa dianggap sangat menarik. Setelah lembut, biarkan pertandingan dimulai oleh Suqian, dua orang di arena segera menarik senjata mereka. Senjata Yan Hao masih berupa palu logam hitam pekat yang sangat besar, sementara Qian Mo memamerkan benda berwarna emas gigi gergaji bundar dari cincin penyimpanannya di bawah tatapan semua orang yang terpana. Piringan gigi gergaji berwarna kuning melingkar itu hanya seukuran telapak tangan. Namun, banyak gigi gergaji tajam di tepinya samar-samar mengandung cahaya tembus yang dingin. Ada desas-desus bahwa senjata Qian Mo ini disebut Golden Sawtooth Disc. Ini memiliki momentum yang mengejutkan ketika dilempar. Selain itu, ini sangat akurat dan ganas. Jika 10 dari cakram gigi gergaji emas ini dibuang bersama-sama, itu akan menjadi sesuatu yang benar-benar akan menyebabkan seseorang sakit kepala. Wu Hao dengan lembut berbicara kepada Xiao Yan dari samping. Oh, Xiao Yan mengangkat alisnya dengan cara yang agak tertarik. Dia tidak menyangka bahwa lemak ini benar-benar memiliki taktik yang tidak terduga. Tampaknya mereka yang bisa masuk 10 besar memang memiliki beberapa keterampilan. Qian Mo menangkupkan tangannya ke arah Yan Hao sementara galeri melihat terlibat dalam gelombang percakapan pribadi. Dia tertawa kering, "Kakak Yan, kamu harus sedikit lebih lembut saat menyerang. Jika palu logam hitam milikmu itu hancur, tubuhku ini akan segera menjadi seonggok daging cincang."
Jangan beri aku omong kosong itu. Fat Qian, sudah lama sejak aku bertemu denganmu. Saya ingin tahu seberapa kuat cakram Golden Sawtooth dibandingkan dengan masa lalu. Yan Hao memarahi sambil tersenyum. Dia melambaikan palu logam hitam di tangannya. Suara deru angin yang tajam yang tercipta menyebabkan orang-orang di platform penglihatan di sekitar tanpa sadar menutup telinga. Mereka, daging gemuk di wajah Qian Mo berkedut saat dia tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya segera menjadi serius saat dia memegang cakram gigi gergaji emas di tangan kanannya. Douqi yang padat melonjak keluar dari tubuhnya saat gelombang angin berputar terbentuk di sekelilingnya. Akhirnya, itu diaglomerasi ke dalam cakram gigi gergaji di bawah kendali yang pertama. Hah! Sebuah suara rendah tiba-tiba terdengar. Tangan Qian Mo tiba-tiba bergetar dan cakram gigi gergaji emas berkedip dan memancarkan cahaya keemasan, seperti sambaran petir emas. Itu menembak eksplosif ke arah Yan Hao. Kecepatan cakram berwarna emas itu sangat cepat sehingga menakutkan. Semua orang samar-samar bisa melihat garis berwarna emas melintas di mata mereka saat petir menyambar Yan Hao. Bang! Palu logam hitam gelap dengan kejam menghantam tanah. Segera, garis retakan seukuran lengan yang tebal dengan cepat menyebar di tanah. Gelombang energi kuning tua yang sangat kuat melesat keluar dari garis retakan dan secara tidak sengaja menyambar petir kuning keemasan, menghancurkannya hingga menerjang langsung ke langit. Lagi, masih ada 9 siklus dari 10 siklus Qian, haha. Yan Hao tertawa terbahak-bahak. Douqi di tubuhnya mengalir deras. Kulit di permukaan tubuhnya telah berubah menjadi seperti batu pada saat ini, memancarkan warna putih keabu-abuan. Qian Mo tertawa pahit dan menghela nafas. Douqi Yan Hao termasuk dalam tipe afinitas tanah. Selain itu adalah batu Douqi yang sangat langka. Douqi semacam ini akan membuat tubuh praktisi berubah sekeras batu, yang secara kebetulan menahan cakram gigi gergaji emasnya. Qian Mo ditekan oleh Yan Hao baik dari segi kekuatan dan afinitas. Sepertinya sangat sulit baginya untuk menang. Selain itu, menggunakan cakram gigi gergaji emas menghabiskan banyak Douqi. Dengan kekuatannya, dia hanya mampu menampilkan 10 serangan kuat. Oleh karena itu, Qian Mo juga memiliki nama panggilan di Akademi Dalam yang disebut 10 siklus Qian. Wu Hao muncul seperti seorang komentator saat dia berulang kali menjelaskan kepada Xiao Yan berbagai nama yang belum pernah didengar oleh Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk sedikit. Jenis cakram gigi gergaji emas ini tidak terlalu cocok untuk kompetisi terbuka semacam ini. Tempat di mana seluruh kekuatannya bisa ditampilkan seharusnya ketika digunakan sebagai serangan diam-diam. Bayangkan saja, jika 1 atau 2 cakram gigi gergaji emas itu ditembakkan secara tiba-tiba dan tidak terduga dari sudut ketika seseorang sedang berjalan di hutan pegunungan, apakah itu tidak menyebabkan sakit kepala dan ketakutan? Qian Mo juga bersih dari kelemahannya sendiri di dalam arena. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Saat itu, gurunya telah mengatakan bahwa jika dia menjadi seorang pembunuh, kemungkinan dia akan berhasil dengan baik. Namun, jika dia menghadapi pertarungan langsung, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Satu demi satu, cakram gigi gergaji emas tajam yang tak tertandingi ditembakkan secara eksplosif dari tangan Qian Mo dengan cara seperti pencahayaan. Namun, terlepas dari betapa rumitnya dia, mereka tidak memiliki banyak pengaruh pada Yan Hao. Ini karena yang terakhir pada dasarnya menggunakan semua Douqi untuk pembelaannya. Bahkan jika Yan Hao kadang-kadang tidak dapat memblokir cakram gigi gergaji emas yang tajam hanya akan meninggalkan bekas luka putih pucat di tubuhnya. Meskipun menggunakan semua Douqi-nya untuk bertahan dengan cara ini sangat melelahkan, itu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan cakram gigi gergaji emas oleh Qian Mo. Oleh karena itu, pertempuran mereka berdua pada dasarnya berjuang untuk melihat siapa Douqi yang lebih kuat. Pertarungan di mana satu pihak menyerang dan pihak lain bertahan mungkin sangat menarik di mata beberapa siswa biasa, tapi itu agak membosankan bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Ini karena mereka semua tahu bahwa Qian Mo telah mengalami kerugian dalam pertandingan ini. Ini karena kekuatan penuh serangannya tidak mampu mematahkan kekuatan penuh pertahanan Yan Hao. Setelah pertandingan berlanjut selama hampir setengah jam, Qian Mo akhirnya tanpa daya melambaikan tangannya. Dia menyimpan 2 cakram gigi gergaji emas terakhir di tangannya dan dengan patuh mengaku kalah di depan tatapan terpana di sekelilingnya. Pengakuan Qian Mo atas kehilangannya sesuai dengan harapan Xiao Yan dan yang lainnya. Setelah menunggu sebentar, pertandingan kedua juga menyusul.
Ziyan vs Qin Zhen. Pertandingan di mana perbedaan kekuatan bahkan lebih besar. Ziyan melintas dan memasuki arena pada kesempatan pertama. Kemarin, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang berapi-api karena binatang ajaib kelas Do Huang itu. Sekarang, dia dengan cemas membutuhkan seseorang untuk membantu melampiaskan amarahnya. Karena itu, saat dia memasuki arena, dia menarik lengan bajunya. Mata besarnya yang hitam pekat dengan kejam menyapu platform tinggi. Banyak orang di platform tinggi itu mengecilkan leher mereka saat mereka melihat Ziyan seperti ini. Hati mereka berulang kali berduka untuk Qin Zhen. Namun, Qin Zhen tidak menunjukkan dirinya setelah Ziyan turun ke arena. Sama seperti semua orang menjadi agak tidak sabar, suara lemah akhirnya terdengar. Qin Zhen mengatakan bahwa dia sakit perut dan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Seluruh stadion terdiam. Segera, mereka merasa kehilangan. Ini terlalu lucu, bukan? Xiao Yan dan yang lainnya mengusap wajah mereka yang agak kaku. Apa yang dilakukan Ziyan di masa lalu? Dia benar-benar menyebabkan semua ahli di peringkat kuat ini menjadi khawatir atau bahkan takut. Su Qian dan tetua lainnya juga menggelengkan kepala tanpa daya. Namun, mereka tidak menyalahkan siapapun. Mereka sama-sama memahami dengan jelas bahwa Ziyan pada dasarnya adalah keberadaan seperti monster di peringkat kuat. Bahkan seseorang seperti Lin Xiuya dan Liu Qing tidak akan berani mencabut kumis harimau, apalagi orang lain. Karena Qin Zhen telah mengaku kalah, mari kita mulai pertarungan terakhir untuk posisi 10 besar. Su Qian berdiri, mengeluarkan batuk sebelum segera berbicara dengan lambat. Saat kata-kata Su Qian jatuh, banyak tatapan di stadion segera beralih ke platform tinggi. Akhirnya, mereka berhenti di tubuh Xiao Yan dan Liu Qing. Pertandingan ketiga hari ini kemungkinan yang paling diantisipasi semua orang. Kontes antara kuda hitam pemula dan ahli veteran, bab 574 menggelegak. Seluruh stadion terdiam. Tatapan semua orang berkumpul pada dua orang di platform tinggi. Liu Qing adalah orang pertama yang bergerak di bawah pengawasan semua orang. Dia perlahan berdiri dan segera melangkah ke tepi platform tinggi di bawah tatapan memuja Liu Fei. Akhirnya, tubuhnya melintas dan melompat ke bawah. Kaki Liu Qing menginjak berat ke arena. Dia mengangkat kepalanya, dan tatapannya beralih ke posisi di mana Xiao Yan berada. Matanya memiliki beberapa api di dalamnya. Lawan yang paling dia lihat dalam kompetisi besar, peringkat kuat, ini adalah Lin Xiuya. Dia tidak melihat pesaing lain terlalu serius. Namun, kekuatan bertarung yang sangat kuat yang ditunjukkan Xiao Yan selama 2 hari terakhir ini juga dapat menyebabkan orang kuat seperti Liu Qing memperhatikan dan memandangnya sedikit lebih serius. Mampu bertarung dengan kuda hitam yang paling menarik perhatian sebelum pertarungannya dengan Lin Xiuya seperti memiliki makanan pembuka sebelum makan besar. Oleh karena itu, minatnya pada pertandingan ini cukup besar. Saat Liu Qing memasuki arena, semua tatapan di stadion langsung tertuju pada Xiao Yan sendirian. Banyak orang ingin tahu apakah kuda hitam siswa baru ini akan dapat mempertahankan kemenangannya yang berkelanjutan seperti yang dia lakukan di masa lalu sekarang setelah dia berhadapan dengan Liu Qing, seorang ahli top veteran. Wu Hao dan yang lainnya menggelengkan kepala tanpa daya saat mereka merasakan fokus seluruh stadion. Mereka segera menoleh untuk melihat Xiao Yan di samping mereka. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di bawah fokus seluruh stadion. Dia bahkan tidak merasa sedikit takut karena lawannya adalah Liu Qing. Dia berdiri dan perlahan berjalan ke tepi platform tinggi. Xiao Yan GG, semua yang terbaik. Dorongan lembut Sun Air ditransmisikan dari belakangnya. Xiao Yan tidak menoleh. Dia hanya melambaikan tangannya di belakangnya saat jari-jari kakinya menekan tanah. Cahaya perak samar muncul di bawah kakinya saat tubuhnya segera melintas. Dalam sekejap mata, dia muncul di arena yang luas itu. Kaki Xiao Yan dengan lembut melangkah ke arena. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya secara kebetulan terjalin dengan Liu Qing di sisi yang berlawanan. 4 mata saling mempelajari dan beberapa perasaan yang tidak diketahui bercampur di mata mereka. Dari sudut pandang Xiao Yan, dia telah melakukan yang terbaik untuk menghindari bertabrakan dengan orang kuat seperti Liu Qing atau Lin Xiuya karena dia harus masuk 10 besar. Rencana, Valen Heart Flame, terlalu penting baginya. Dia harus memastikan tidak ada yang salah. Oleh karena itu, dia telah mengadopsi sikap menghindari kapanpun dia bisa. Sekarang, bagaimanapun, tidak ada tempat untuk lari. Ini menyebabkan niat bertarung yang benar-benar berapi-api muncul di dalam hatinya.
Meskipun keinginan Xiao Yan untuk bertarung tidak segila Wu Hao atau yang lainnya, dia masih akan merasakan gelombang niat bertarung di dalam hatinya ketika dia bertemu dengan orang yang benar-benar kuat. Karena aku tidak bisa menghindari pertarungan saat ini, aku akan benar-benar melepaskan dan bertarung. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam saat dia bergumam di dalam hatinya. Mudah-mudahan, kamu tidak akan mengecewakanku. Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya saat tatapannya terfokus pada Xiao Yan. Suaranya agak ditekan, tetapi juga mengandung auranya, membawa rasa tirani yang tajam. Saya secara alami akan keluar semua. Xiao Yan tersenyum. Tangannya meraih gagang penggaris di punggungnya saat dia tiba-tiba menariknya. Penguasa yang berat itu sedikit dimiringkan ke tanah, dan angin yang menekan yang membawa suara dengungan muncul. Liu Qing melirik penguasa berat di tangan Xiao Yan. Kejutan melintas di matanya. Sejak saat Xiao Yan bertarung dengan Bai Cheng, dia tahu bahwa penguasa besar ini mungkin memiliki beberapa keanehan. Sekarang dia menghadapinya secara pribadi dan bisa mendengar suara tekanan angin yang terbelah. Dia bisa memastikan dalam hatinya bahwa penguasa hitam di tangan lawannya ini mungkin seperti tombak pemisah gunung miliknya, sangat berat. Tidak heran serangannya meningkat bukannya berkurang ketika penguasa berat meninggalkan tangannya. Dia benar-benar sering membawa penggaris berat dan memperlakukannya sebagai pelatihan. Sebuah pikiran aneh melintas di hatinya. Liu Qing mau tidak mau memiliki pendapat yang sedikit lebih tinggi tentang Xiao Yan. Mampu bertahan dalam menggunakan metode semacam ini untuk berlatih adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang dengan kekuatan mental yang kuat. Sementara pikiran ini berputar di sekitar hatinya, Liu Qing tidak segera menggambar tombak pemisah gunung di punggungnya yang tidak dia gunakan. Tangannya yang agak besar perlahan terulur. Mereka kadang-kadang melengkung dan melebar di lain waktu, membentuk banyak busur seperti cakar yang aneh. Jangan katakan bahwa aku meremehkanmu. Saya hanya akan menggunakan Mountain Splitting Spear pada lawan yang memenuhi syarat. Saya harap Anda akan memiliki kualifikasi ini. Liu Qing melirik Xiao Yan dan berbicara dengan lemah. Salah satu tangannya yang seperti cakar tiba-tiba tertebas di depannya. Angin tak terlihat melesat keluar, dan meninggalkan beberapa lekukan kecil di tanah. Xiao Yan tersenyum, tetapi tidak menjawab. Kecuali seseorang menunjukkan kekuatan yang benar-benar akan menyebabkan lawan mereka menganggapnya serius, orang seperti Liu Qing, yang memiliki kekuatan besar, tidak akan memandang Anda dengan serius. Xiao Yan berpikir bahwa jika bukan karena dia memiliki performa yang cukup baik dalam beberapa pertandingan sebelumnya, kemungkinan Liu Qing akan terlalu malas untuk repot-repot mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Percakapan dua orang di arena juga ditransmisikan ke galeri tampilan di tepi. Namun, tidak ada yang merasa bahwa Liu Qing sombong dan angkuh. Sebaliknya, mereka diam-diam memuji dia di dalam hati mereka. Dia memang layak menyandang nama Tyrant Spear Liu Qing. Siapa yang bisa mengalahkannya dengan kesombongan seperti itu? Ini adalah celah yang disebabkan oleh kekuatan. Jika Liu Qing tidak memiliki kekuatan seperti ini, kemungkinan dia akan dimarahi oleh orang lain karena terlalu liar dan lancang di hati mereka ketika dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Di panggung tinggi, wajah cantik Liu Fei mengandung cinta dan kelembutan saat dia menatap punggung lebar dan berat yang akan membuat orang merasa sangat aman. Aura tajam arogan itu membuatnya mabuk cinta. Perhatikan baik-baik. Lihatlah bagaimana sepupu yang lebih tua akan mengalahkan orang itu. Liu Fei tiba-tiba mendengus lembut saat dia memiringkan kepalanya dan berbicara kepada Yao Sheng yang agak pucat di sampingnya. Mengingat kekuatan kepala suku, mengalahkan Xiao Yan secara alami semudah membalikan tangannya. Tidak peduli bagaimana dia melompat, dia hanyalah cacing kecil yang pada akhirnya akan kesulitan menyebabkan gelombang besar. Tatapan Yao Sheng menatap Xiao Yan di arena dengan cara yang gelap dan dingin. Kekalahannya di tangan yang terakhir kali ini merupakan pukulan yang cukup besar baginya. Oleh karena itu, dia menjadi sedikit berpikiran sempit, secara alami menempatkan semua kesalahan penghinaan yang dia terima dari kekalahannya ke Xiao Yan. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata ini, dia lupa tentang apa yang akan terjadi padanya, setelah dipukuli oleh seseorang yang dia anggap sebagai cacing. Kebanggaan di wajah Liu Fei segera menjadi sedikit lebih kaya setelah kata-kata Yao Sheng. Mata cantik itu menyapu wanita muda berpakaian hijau di sisi berlawanan dari platform tinggi yang duduk dengan elegan. Dia mengatupkan gigi peraknya. Penampilan pihak lain adalah sesuatu yang tidak dapat dia temukan kekurangannya, bahkan dari sudut pandang seorang wanita. Namun, karena kesempurnaan pihak lain inilah dia akhirnya menyimpan dendam.
Ungkapan, wanita adalah makhluk yang cemburu, sepenuhnya benar. Saat percakapan pribadi terdengar dari seluruh platform tinggi. Sukian melambaikan tangannya sedikit dari kursi penonton. Suara seluruh stadion menjadi jauh lebih lembut. Tatapan Sukian menatap dua orang yang saling berhadapan di dalam arena. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengantisipasi. Meski terlihat ada jurang pemisah yang besar di antara keduanya, pertandingan ini tetap mempertahankan ketegangan satu demi satu. Mungkin orang lain mungkin berpikir bahwa Liu Qing memiliki peluang kemenangan yang lebih tinggi, tetapi pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa peluang kemenangan Xiao Yan kemungkinan tidak rendah. Bahkan dengan mata tuanya yang tajam, dia tidak dapat melihat siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran ini. Karena para pesaing telah tiba, maka saya akan mengumumkan bahwa pertandingan terakhir yang menentukan nama belakang dalam 10 besar ini akan secara resmi dimulai. Tatapan Sukian melihat ke sekelilingnya saat suaranya yang samar tiba perlahan di bawah antisipasi orang yang tak terhitung jumlahnya. Saat suara Sukian jatuh, suasana mendidih segera menutupi seluruh stadion. Banyak tatapan panas yang berapi-api terfokus dengan kuat pada dua orang di arena. Mereka jelas mengerti bahwa pertarungan ini, yang mungkin merupakan pertarungan paling seru sejak dimulainya kompetisi besar, akan segera dimulai. Aura yang sangat tirani tiba-tiba meletus dari tubuh Liu Qing di dalam arena setelah suara Sukian terdengar. Kekuatan aura ini adalah sesuatu yang menyebabkan bahkan penonton, yang jaraknya sangat jauh, merasa kesulitan bernapas. Saat gelombang Douki emas pucat melonjak keluar dari tubuh Liu Qing, tangannya yang besar seperti cakar juga tampak sekali lagi melebar sedikit pada saat ini. Saat buku-buku jarinya sedikit ditekuk, mereka mengeluarkan suara yang jelas seperti kacang yang dihancurkan. Tangan seperti cakar yang melengkung menjadi busur aneh secara acak merobek udara di depannya. Segera, udara berdesir dan bekas luka udara yang sebagian terlihat muncul di area di mana tangannya yang seperti cakar lewat sebelum dengan cepat dimusnahkan. Meskipun banyak orang tidak pernah menghadapinya secara langsung, mereka masih bisa merasakan penindasan yang kuat dari aura sombong yang dipancarkan Liu Qing. Oleh karena itu, ada cukup banyak orang yang merasakan kekaguman terhadap Xiao Yan yang mempertahankan ekspresi setenang sumur tua saat berdiri di arena. Segel dengan cepat terbentuk di tangan Xiao Yan. Sesaat kemudian, api berwarna hijau melonjak keluar dan suhu yang tiba-tiba melonjak segera menyebar dan menghalangi aura kuat Liu Qing. Skyfire 3 perubahan misterius, perubahan teratai hijau. Api berwarna hijau yang menyebar ke seluruh tubuhnya mengeluarkan suara, su, dan ditarik ke dalam tubuhnya saat tangisan rendah ini terdengar di dalam hati Xiao Yan. Mengikuti masuknya api ke tubuhnya, aura Xiao Yan juga meningkat dalam korespondensi. Meskipun dia masih tidak dapat dibandingkan dengan Liu Qing, dia setidaknya mampu terlibat dalam kebuntuan dengan yang terakhir dan tidak tampak terlalu lemah. Xiao Yan telah menampilkan api misterius 3 api langit bahkan sebelum pertarungan dimulai. Ini cukup bagi seseorang untuk melihat betapa seriusnya dia memandang Liu Qing. Tentu saja, dia juga mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa kemungkinan dia akan dikalahkan sepenuhnya dalam pertukaran pertama jika dia tidak menggunakan perubahan misterius 3 langit untuk meningkatkan kekuatannya. Bagaimanapun, Liu Qing, yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Do Wang jauh lebih kuat daripada level puncak biasa Douling. Xiao Yan merasakan gelombang kencang seperti Douqi yang mengalir dengan gemuruh. Dia menghela nafas panjang saat tangannya bergetar. Lengan bajunya seperti potongan logam pada saat ini, memancarkan suara, dentang-dentang, yang aneh. Penguasa yang berat itu dimiringkan ke samping saat api hijau Douqi menyelimutinya. Angin panas yang tak terlihat memanggang tanah sampai tampak kering. Tatapan Xiao Yan perlahan terangkat. Dia menatap Liu Qing, yang juga memiliki Douqi yang melilit tubuhnya. Tiba-tiba terdengar teriakan pelan di arena. Guntur bergulir samar segera dipancarkan sebagai bayangan hitam samar, menyeret penguasa hitam besar, membawa aura ganas saat menembak secara eksplosif ke arah Liu Qing yang tidak bergerak di depan tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya. Xiao Yan benar-benar berani memimpin dalam meluncurkan serangan dalam pertarungan dengan perbedaan yang begitu besar. Hanya keberanian ini yang menyebabkan banyak orang mengangguk pelan. Puluhan meter jarak tertutup dalam sekejap mata. Kedua orang itu langsung menjadi dekat satu sama lain di dalam arena. Tatapan mereka terkunci satu sama lain, dan niat bertarung mereka, yang tidak bisa ditekan, akhirnya benar-benar meletus dengan cara yang mendidih.
Bab 575, Tabrakan antara ledakan oktan dan cakar pemisah peti mati. Besar kedua sosok manusia itu tampak seperti meteor yang bertabrakan saat mereka jatuh di bawah tatapan orang yang tak terhitung jumlahnya. Riak Douki yang mengerikan dari kejatuhan ditembakkan di semua tempat. Penguasa berat di tangannya memotong udara seperti sambaran petir berwarna hitam. Itu membawa angin ganas yang menyebabkan udara terdistorsi. Itu dengan keras meretas ke arah Liu Qing yang tidak bergerak yang seperti gunung yang mengesankan. Di bawah kekuatan yang kuat itu, bahkan udara di bawah penguasa benar-benar dikeluarkan. Ledakan sonik rendah bergema, seperti ledakan bawah tanah, menindas dan menakutkan orang. Angin penekan yang kuat menyebabkan pakaian Liu Qing menempel di kulitnya. Namun, wajahnya tidak bergerak hanya karena penguasa berat yang datang menebas dengan ganas. Matanya acuh tak acuh menyaksikan penguasa yang semakin berat. Ketika itu hanya setengah kaki dari kepalanya, Liu Qing akhirnya mengambil langkah lembut acak ke kiri. Penguasa yang berat itu mendarat dengan kuat, tetapi ia melirik melewati lengan Liu Qing dengan sempit saat jatuh. Itu tidak memiliki kontribusi sedikit pun. Begitu serangan itu meleset, tangan kiri Liu Qing sedikit melengkung. Itu segera menamparkan ke sisi kiri di depannya. Tamparan yang tampaknya ceroboh oleh cakar tangan menamparkan dengan sangat akurat pada tubuh penguasa begitu penguasa berat itu jatuh. Segera, kekuatan yang kuat melonjak keluar dan membanting penggaris berat itu sampai terbang satu kaki jauhnya, yang secara kebetulan menghalangi niat Xiao Yan untuk segera mengubah sikap serangannya. Saat sikap serangan berikutnya oleh penguasa berat terputus, seluruh aura Xiao Yan juga tertunda untuk sekejap mata. Liu Qing benar-benar mengambil kesempatan jeda sesaat ini, yang sangat sulit ditemukan. Telapak tangannya menghadap ke tanah dan melengkung menjadi lengkungan kecil yang seperti cakar binatang yang sangat tajam. Lengannya bergetar dan cakarnya yang tajam membawa angin dingin saat menghantam dada Xiao Yan. Xiao Yan juga bereaksi dalam sekejap saat penguasa berat itu disingkirkan. Tangan kirinya bergerak ke samping dengan cara seperti cahaya. Douki yang kuat dengan cepat mengaglomerasi tinjunya saat dia mengepalkan 5 jarinya. Itu segera dilempar keluar dengan keras dan secara kebetulan bertabrakan dengan cakar tangan yang memanjang secara eksplosif. Bang! Tinju dan cakar bertabrakan dengan keras saat ledakan rendah dan dalam tiba-tiba muncul. Kekuatan riak yang menyebabkan udara berfluktuasi terus-menerus melonjak keluar sebelum menyebar ke segala arah. Buk-buk! Tubuh Xiao Yan bergetar hebat saat langkah kakinya melangkah mundur dengan cepat. Tanah yang sangat keras dipenuhi dengan garis retakan setiap kali salah satu kakinya mendarat. Ini berlanjut selama beberapa langkah sebelum dengusan teredam lembut terdengar dari tenggorokan Xiao Yan. Kaki kanannya langsung menghentak dengan keras. Tanah keras tempat ia mendarat langsung retak, membentuk pecahan yang sangat kecil. Xiao Yan benar-benar menyelesaikan kekuatan yang ditransmisikan dari tangannya sebelum mengangkat kepalanya dengan ekspresi serius. Dia menatap Liu Qing yang baru saja mundur satu langkah. Kekuatan pihak lain terus menekannya dalam benturan. Xiao Yan menghirup napas dalam-dalam dari udara yang agak dingin. Tatapannya menatap tajam pada Liu Qing tanpa ekspresi di sisi yang berlawanan. Di dalam hatinya dia jelas tahu bahwa semakin lama dia bertarung dengan orang seperti ini, seseorang dengan kekuatan yang kuat dan pengalaman bertarung yang sangat kaya, semakin besar kerugiannya. Oleh karena itu, jika dia ingin sangat meningkatkan peluang kemenangannya, dia harus mendapatkan pengaruh ofensif terbesar dalam waktu sesingkat-singkatnya. Meskipun Xiao Yan tahu taktik bertarung seperti apa yang paling menguntungkan di hatinya, dia masih merasa sedikit pusing. Liu Qing bukan lawan biasa. Selama dia mengungkapkan sedikit pun celah, kemungkinan dia akan dihadapkan dengan badai serangan liar. Dia sedang menunggu kesempatan terbaik untuk menyerang, begitu pula lawannya. Hal yang membuatnya paling tertekan adalah pihak lain memiliki waktu yang cukup untuk bersantai dan diam-diam menunggu kekuatan Xiao Yan habis. Namun, dia di sisi lain, harus mendapatkan pengaruh ofensif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Xiao Yan tidak diragukan lagi jatuh ke dalam kerugian di bawah perbandingan mentalitas ini. Xiao Yan tertawa pahit di dalam hatinya saat dia membuang pikiran kacau itu dari benaknya. Dia dengan erat mencengkeram gagang penguasa saat tatapannya menyipit dan menatap Liu Qing di sisi yang berlawanan, yang juga menaruh semua perhatiannya padanya. Sesaat kemudian, tubuh Xiao Yan tiba-tiba bersandar sedikit ke depan saat kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Segera, dia membawa suara angin yang sangat tajam.
Tekanan angin sangat besar saat bayangan hitam samar menembus hambatan udara dengan cara seperti kilat dan menembak secara eksplosif ke arah Liu Qing. Penguasa tiba-tiba Xiaoyan melemparkan serangan menyebabkan kejutan melintas di mata Liu Qing. Namun, ekspresinya tidak banyak berubah. Kedua tangannya tiba-tiba melengkung menjadi bentuk seperti cakar dan langkah kakinya maju bukannya mundur. Saat langkah tiba-tiba jatuh, cakar tangannya yang agak besar terbungkus oleh douki berwarna keemasan pucat. Dia menjulur sedikit di bawah bayangan hitam samar yang tiba-tiba muncul di antara cakar tangannya. Cakar tangan Liu Qing dibungkus oleh douki emas pucat saat mereka tiba-tiba menggenggam dengan kuat bayangan hitam seperti kilat yang tiba-tiba berhenti di udara. Meskipun cakar tangannya meraih penggaris yang berat, tubuh Liu Qing terguncang oleh kekuatan yang kuat ini sampai dia mundur beberapa langkah terus-menerus. Baru kemudian dia benar-benar menyelesaikan semua kekuatan yang disebabkan oleh penguasa berat. Namun, dengan hanya mengandalkan kekuatan cakar untuk dengan mudah menerima penguasa berat Xiaoyan ini, dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan batu gunung, harus dikatakan bahwa kekuatan orang ini benar-benar agak menakutkan. 5 jari Liu Qing melengkung menjadi lengkungan yang aneh dan semua jarinya secara kebetulan bersentuhan dengan penggaris berat. Beberapa poin estafet dan douki yang kuat di tubuhnya adalah alasan dia bisa menerima serangan Xiaoyan dengan cara yang begitu mudah. Saat cakar tangan Liu Qing mencengkeram penguasa yang berat itu, beban menakutkan yang dikandungnya segera menyebabkan ekspresi Liu Qing sedikit berubah. Meskipun dia sudah menduga bahwa penguasa ini akan cukup berat, dia agak terkejut menemukan bahwa penguasa ini bahkan lebih berat daripada tombak pemisah gunung miliknya sekarang yang dia miliki. Kejutan baru saja muncul di hatinya ketika keheranan segera menyusul. Ini karena Liu Qing agak terkejut menyadari bahwa douki yang awalnya mengalir sangat lancar di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat lamban setelah meraih penguasa yang berat itu. Penguasa ini agak aneh. Sebuah pikiran melintas di hatinya dengan cara yang seperti kilat. Cakar tangan Liu Qing pada dasarnya santai pada saat yang sama. Penguasa berat tanpa daya, jatuh setelah berhenti dijepit. Suara guntur menggelinding sedikit rendah tiba-tiba terdengar begitu penguasa berat itu berguling. Liu Qing sedikit mengernyit. Dia langsung mengangkat kepalanya dan bayangan hitam samar muncul dalam jarak dekat dengan cara seperti hantu yang aneh. Bayangan hitam samar meminjam saat Liu Qing linglung karena penguasa suan berat dan mendekatinya dalam sekejap. Kelima jari itu tiba-tiba terkepal erat saat douki di tubuhnya beredar liar saat ini. Ledakan oktan. Tangisan pelan tiba-tiba terdengar saat tinju Xiaoyan menghantam keras langsung ke Liu Qing. Sepanjang jalan, angin di tinjunya melonjak beberapa kali sebagai suara ledakan rendah yang tak henti-hentinya, seperti petasan, bergema di telinga semua orang. Serangan yang lebih liar dan lebih ganas dibandingkan dengan yang lain menyebabkan mata Liu Qing sedikit menyipit. Dia bisa merasakan bahwa serangan tak tertandingi oleh Xiaoyan ini adalah serangan jarak dekat yang kuat yang telah mengalahkan Bai Cheng dan Yao Sheng. Masih sedikit kurang jika kamu ingin mengandalkan ini untuk mengalahkanku. Namun, saya ingin melihat apakah serangan jarak dekat Anda ini dapat bersaing dengan klau pemisah peti mati besar saya. Petik 2. Senyum muncul di wajahnya saat cakar tangan Liu Qing tiba-tiba melengkung menjadi lengkungan yang aneh. Douki pucat emas berlama-lama di ujung jarinya. Itu mengembang dan menyusut membawa hawa dingin yang pekat. Cakar pemecah peti mati besar. Cakar menghadapi serangan dan senyum di wajah Liu Qing langsung ditarik beberapa saat kemudian. Lengannya terulur saat cakar tangannya melesat keluar dengan eksplosif. Angin tak berbentuk membentuk busur bercahaya sebagian terlihat di depan cakar. Auranya sangat mengejutkan dan tidak sedikit lebih lemah dari Octane Blast milik Xiaoyan. Gelombang seru terdengar dari galeri tontonan ketika mereka melihat dua orang di arena yang sebenarnya memilih pertarungan fisik paling langsung. Semua orang dapat mengatakan bahwa kedua orang itu cukup berhasil dalam hal pertempuran jarak dekat. Namun, mereka juga sangat menyadari bahwa pertarungan fisik jarak dekat semacam ini lebih berdarah dan lebih kejam jika dibandingkan dengan pertarungan antar senjata. Tentu saja, pria tidak memiliki sedikit pun diskriminasi terhadap hal ini. Hal ini terlihat dari wajah para siswa yang tiba-tiba dipenuhi pancaran sinar merah. Wu Hao dan yang lainnya juga menegangkan tubuh mereka saat ini. Dalam pertarungan fisik semacam ini, kecerobohan apapun pada dasarnya akan mengakibatkan seseorang kalah dengan cedera serius. Meskipun mereka memiliki pemahaman yang baik tentang pertarungan jarak dekat Xiaoyan, bahwa Liu Qing juga ahli dalam gaya ini.
Serangan jarak dekat Xiao Yan ini kemungkinan dari kelas yang tidak lebih rendah dari klau pemisah peti mati besar. Namun, saya tidak tahu apakah itu akan mampu mengalahkannya dalam bentrokan langsung. Yao Hao menatap angin yang dibawa Xiao Yan dengan agak serius saat dia membuka mulutnya untuk berbicara. Tatapan Lin Xiuya tidak berkedip saat dia menatap arena. Namun, dia perlahan menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata Yan Hao. Aku khawatir itu tidak akan terjadi. Saya telah melihat Xiao Yan menampilkan teknik Dou semacam ini beberapa kali. Meskipun kekuatan ledakannya sangat kuat, letusan lanjutan setelah itu tidak dapat dibandingkan dengan cakar pemisah peti mati besar. Bagaimanapun, Liu Qing telah berlatih ini sampai dia benar-benar mencapai tingkat puncak. Jika Liu Qing ingin menjatuhkan serangan Xiao Yan, pembalasan yang mengikuti mungkin akan mengakibatkan Xiao Yan dalam bahaya kalah. Wu Hao, Han Yue, dan beberapa orang di sampingnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Tatapan mereka segera membawa kekhawatiran saat mereka melihat tabrakan yang langsung meletus di dalam arena. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, tinju dan cakar, yang masing-masing membawa kekuatan penghancur yang sangat kuat, akhirnya bertabrakan dengan ledakan. Bang! Suara jelas dari kekuatan ledakan tiba-tiba terdengar di arena. Riak yang bisa disebut badai tiba-tiba meletus dari titik kontak antara mereka berdua. Tanah berulang kali mengeluarkan suara retakan yang luar biasa dimanapun ia lewat. Banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari bawah tubuh mereka berdua dengan cara seperti jaring. Kekuatan destruktif yang diciptakan oleh badai yang kuat menyebabkan suara air liur yang ditelan dari galeri tontonan muncul satu demi satu. Kekuatan fisik yang sangat murni ini sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Tinju dan cakar tampaknya telah disatukan di dalam arena saat kekuatan tak terlihat berulang kali menyebar dari kaki kedua orang itu. Setelah itu, semua orang melihat tanah yang sangat keras dengan cepat pecah, berubah menjadi pecahan yang sangat kecil sebelum pecahan itu akhirnya terguncang menjadi bubuk pada akhirnya. Mata Xiao Yan menatap tegas pada Liu Qing yang tanpa ekspresi. Lengannya sedikit gemetar saat ini. Gaya yang dihasilkan dari kepala pada tabrakan antara keduanya hampir menyebabkan lengannya turun ke keadaan mati rasa. Hatinya sedikit tenggelam. Kali ini, ledakan oktan, yang tidak pernah gagal di masa lalu tidak menghasilkan banyak dampak. Xiao Yan bisa merasakan bahwa ketika kekuatan tersembunyi dari ledakan oktan memasuki tubuh Liu Qing, itu dihancurkan oleh kekuatan yang bahkan lebih ganas. Kekuatan yang tercipta dari Oktane Blast sedang dikurangi dengan cepat. Di sisi lain, cakar tangan besar yang menggenggam tangannya dengan erat tidak menunjukkan sedikit pun kelonggaran. Kekuatan letusannya adil tetapi tindak lanjutnya tidak memadai. Pada saat tertentu, patung batu seperti Liu Qing tiba-tiba membuka mulutnya perlahan dan tersenyum ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan lembut, saya khawatir ini sudah berakhir. Suara Liu Qing baru saja jatuh ketika cakar tangannya tiba-tiba menekan dengan cara yang aneh. Segera, itu menembus rintangan lengan Xiao Yan dan menembak ke arah dada Xiao Yan. Angin cakar itu sangat tajam. Kekalahan Xiao Yan pada dasarnya pasti jika dia terkena itu. Namun, tangan kiri Xiao Yan yang dibiarkan menggantung sudah disiapkan karena dengan cepat membentuk beberapa segel. Dia tersenyum sedikit saat nyala api berwarna hijau panas keluar dari tubuhnya. Saat api muncul, armor api yang kuat, yang tidak bisa dihancurkan, tiba-tiba menutupi tubuh Xiao Yan. Itu mungkin tidak terjadi.